Pemirsa, para Menteri Ekonomi dan Perdagangan ASEAN dan 6 mitranya tergabung dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP akhirnya berhasil menyelesaikan sejumlah isu sensitif dan sulit diselesaikan tim perunding dalam pertemuan ke-8-nya di Beijing, Tiongkok. Negosiasi perjanjian perdagangan bebas regional ini ditargetkan rampung pada November mendatang. Penyelesaian perjanjian perdagangan bebas regional yang dikenal dengan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional RCEP antara 10 negara ASEAN dan 6 mitranya, yakni Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, Australia, dan Selandia Baru terus dikebut. Kerjasama ini menjadi penting apalagi di tengah tekanan perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat versus Tiongkok. Menurut Menteri Perdagangan Indonesia Enggar Tias Tolukita, pertemuan para menteri negara peserta RCEP di Beijing, Tiongkok tanggal 2-3 Agustus memberikan titik terang baru bagi kelanjutan perjanjian ini. Karena para menteri berhasil menyepakati langkah-langkah penyelesaian sejumlah isu sensitif dan sulit diselesaikan tim perundingan yang berpotensi menghambat kemajuan perundingan. Antara lain terkait penerapan ketentuan Most Favored Nation (MFN), akses pasar, pajak, dan provisi tentang mekanisme sengketa antara investor dan pemerintah. Kita sudah sepakati November selesai dan itu masih ada Agustus, kemudian pada bulan September itu juga pada tingkat ministerial di Bangkok. Kita ada pertemuan Bangkok dan kita mau itu kita selesaikan. Sehingga nanti pada masuk bulan November, pada tingkat leaders itu semua sudah bisa di-announce bahwa secara substansi itu selesai. Yang kemudian kita juga sudah sepakati bahwa pada tahun depan itu sudah ditandatangani. Jadi kita sangat detail itu masalah-masalah yang kritis, kemudian legal scrubbing itu harus segera diselesaikan. Sementara Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagio menyatakan perundingan RCEP ini sudah dilakukan hingga 27 kali dan tinggal beberapa langkah lagi untuk menyepakati 21 bab perundingan. Dalam perundingan ini anggotanya tuh sangat beragam, dari negara yang paling maju di kawasan seperti Jepang, kemudian negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, sampai LDC, Least Developed Countries ada di sini. Dan di antara beberapa negara partners itu ada yang belum punya FTA, seperti antara China dengan India. Jadi gaps-nya itu banyak, tidak hanya horizontal tetapi juga vertikal. Itu yang menjadi tantangan kita selama ini. Tapi saya bisa sampaikan bahwa sampai tahap sekarang itu kita menyatakan pada diri kita sendiri, this is the point of no return. Perundingan RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership merupakan fakta regional terbesar dunia karena mencakup 47,4% populasi dunia, 32,2% ekonomi global, 29,1% perdagangan global, dan 32,5% arus investasi global. Indonesia sebagai koordinator perundingan terus mendorong penyelesaian sejumlah isu tersisa dan ditargetkan rampung sebelum KTT RCEP ketiga pada November mendatang. Dari Beijing, Tiongkok, Yusrin Zata, Metro TV.